Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Aidan dari program studi S1 Pendidikan Olahraga. Di sini dengan nomor NPM 25114221. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Islam, membuat video presentasi tentang ekonomi Islam. Ya, langsung saja. Ekonomi Islam yaitu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Aznan Siregar MH. Langsung saja. Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, yaitu oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman NCD. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanuz Zaman. Lanjut. Tujuan ekonomi Islam. Di sini ada beberapa tujuan ekonomi Islam, yaitu ada 6 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi, perekonomian yang menjamin kemerdekaan, dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Lanjut. Prinsip atau nilai dasar ekonomi. Prinsip atau nilai dasar ekonomi ada 4, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad atau hasil. Di sini kenabian dibagi ada 4, atau sifat nabi itu ada 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik adalah sifat nabi, yaitu jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, dan tablik menyampaikan. Lanjut. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu Bank Umum Syariah atau Bank Syariah Indonesia juga bisa. Ada asuransi syariah, ada lembaga gadai, ada BMT, Baitul Mal Wat Tamil, dan ada pasar modal syariah. Lanjut. Perbankan. Pengertian Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lanjut, ada prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau juga kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Yaitu prinsip bank syariah ada 5, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil atau mudarabah atau bagi hasil. Yang kedua, ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Ketiga, ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan. Yang keempat, ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Dan yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itikna. Lanjut, ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya meningkatkan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah ada 4, yaitu saya singkat saja ya. Ada manajer investasi, yaitu bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Lanjut, ada investor, yaitu investasi yang sesuai dengan syariah tersebut, meliputi akad murabahah, sewa menyewa, leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istiqna. Selanjutnya ada jasa keuangan, yaitu bank-bank Islam yang menawarkan berbagai jasa keuangan untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Yang terakhir ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana atau yang lainnya, atau bisa juga berupa zakat, sedekah, dan lain-lain. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akidi, tabaduli, atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Yang kedua, unsur maisirir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period, atau ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga ada unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah. Definisinya adalah pegadaian ini menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah, yaitu ada rahin, orang yang menggadaikan, murtahin, orang yang menerima gadai, mahrun barang jaminan. Ya, begitu pula ada syaratnya. Syarat-syarat pegadaian syariah ini mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Yaitu ada marhun bih dain dan hutang. Marhun bih dain dan hutang harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya sangat jelas untuk mengungkapkan keinginan untuk akad rahin. Kesesuaian qabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya, dan persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Yaitu selanjutnya ada pengertian BMT, Baitul Mal wat Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, Pekes 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dan menurut Heri Sudarsono 2007, BMT adalah lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT adalah
Fungsi BMT menerima titipan dana, zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lanjut. Dasar hukum BMT adalah dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Dalil Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Syariah yaitu hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Penafsiran fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Fikih ini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah manusia kepada Allah yaitu pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah yaitu manusia kepada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Itu dia. Prinsip pasar modal syariah. Ada 5 prinsip pasar modal syariah ini. Yang pertama ada pembiayaan dan investasi pada aset. Yang kedua adalah uang alat bantu. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga ada akad antara pemilik harta dengan pemilik usaha. Yang keempat ada investor dan emiten. Dan yang terakhir ada investor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ucapan ataupun perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.